Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah, Bu. Lumayan lancar, Cuma apa toh, Nak? Kok kelihatannya lesu banget? Sudah makan siang atau belum? udah, Bu. Tapi tadi di sekolah wali kelas bilang soal uang ujian harus segera dibayar minggu ini. Kalau tidak, Ridho tidak bisa ikut ujian akhir. Minggu ini? Kok tiba-tiba sekali toh, Nak? Ibu kira masih ada waktu loh sampai akhir bulan. Ya, Bu. Tadi baru diumumin katanya sekolah butuh kepastian karena ujian tinggal beberapa minggu lagi. Astagfirullah. Kalau dipikir-pikir, sekarang ini memang semuanya serba mendesak. Biaya hidup naik, sementara gaji ayahmu tetap segitu-gitu saja. Maaf ya, Bu, kalau jadi beban buat keluarga. Jangan ngomong gitu toh, Nak. Pendidikan kamu itu kan penting. Apa yang kamu alami ini adalah tanggung jawab ibu dan bapak. Tapi jujur, kondisi kita memang sekarang lagi sulit. Apa nggak ada cara lain, Bu? Kalau uangnya tidak cukup, mungkin Ridho bisa bicara ke sekolah soal tertunda. Tapi, Nak, biasanya sekolah tidak mengizinkan penundaan, apalagi untuk ujian sebesar ini. Tapi jangan khawatir ya, ibu akan mencoba cari jalan. Ridho sedih dengernya. Bu, setelah lulus sekolah nanti, Ridho janji bakal membantu keluarga kita. Ibu selalu bangga sama kamu. Mendengar niat kamu seperti ini, rasanya ibu dapat kekuatan tambahan. Terima kasih ya, Bu. Tapi apa Ibu yakin bisa cari uangnya? Jangan sampai Ibu terlalu repot gara-gara Ridho. Kalau soal anak, ibu pasti berusaha. Gak ada yang perlu berat selama kamu tetap semangat dan belajar. Iya, Bu. Ridho akan belajar lebih banyak. Semoga semua ini jadi motivasi ya buat Ridho nanti. Malam harinya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang toh, Pak? Capek sekali kelihatannya. Ya, Bu, kerja di pabrik semakin berat. Seharian berdiri, tangan sampai pegel semua. Ada makanannya kan? Perut rasanya kosong banget. Ada, Pak. Ibu tadi masak sayur lodeh sama goreng tempe. Alhamdulillah. Bagaimana dengan keadaan rumah, Bu? Baik-baik saja kan? Baik, Pak. Tapi ibu mau bicara sesuatu. Ini soal Ridho, Pak. Ridho, ada apa dengan Ridho, Bu? Jadi begini, Pak. Tadi Ridho cerita kalau uang ujian harus segera dibayar minggu ini. Kalau tidak, ya dia tidak bisa ikut ujian akhir SMA. Minggu ini bukannya biasanya masih ada batas waktu ya, Bu? Iya, Pak. Tapi katanya sekolah kali ini sangat ketat dan udah nggak bisa dinegosiasi. Jadi kita harus segera cari uang, Pak, buat bayar ujian Ridho. Ya Allah, tapi Bu ini waktunya mendesak sekali. Apalagi pabrik sekarang lagi rugi besar. Gaji bulan ini saja belum cair. Mereka bilang mungkin baru bulan depan. Pak, kalau begitu kita harus cari jalan lain. Masa depan Ridho bergantung pada ujian ini. Tapi mau cari uang dari mana dalam waktu singkat ini? Mana rumah kita ini juga masih dalam sengketa. Kita juga butuh banyak uang untuk menyelesaikan sengketa rumah ini, Bu. Supaya kita itu masih bisa tinggal di sini. Nah, itu dia, Pak. Karena kita lagi butuh banyak uang, Ibu ada kepikiran satu cara. Tapi kayaknya Bapak akan kurang setuju deh. Cara apa ya, Bu? Bilang aja. Bagaimana kalau kita pinjam uang ke Bu Ayu? Bu Ayu, janda tua kaya raya yang sombong. Ibu tahu sendiri dia orangnya bagaimana. Dia sombong dan kalau sudah soal hutang, dia tegas banget. Dia gak akan segan-segan mengambil sesuatu yang berharga jika kita gak bisa bayar, Bu. Ibu tahu, Pak. Tapi kita udah gak punya pilihan lain. Kita harus membayar uang ujian Ridho dan menyelesaikan sengketa rumah ini. Kita sekarang lagi butuh banget banyak uang, Pak. Tapi Bu, kalau sampai kita tidak bisa membayar tepat pada waktunya, kita bakal makin susah, Bu. Pak, kita melakukan semua ini untuk Ridho. Ujian ini penting untuk masa depan. Dan juga agar kita tidak kehilangan rumah kita, Pak. Bapak mengerti, Bu, tapi pinjam uang ke Bu Ayu itu langkah besar. Kita harus benar-benar siap kalau dengan konsekuensinya nanti. Pak, Ibu yakin kita pasti bisa. Kita tidak boleh diam saja. Nanti kalau ada rezeki lebih, kita bayar secepatnya. Baiklah, Bu, kalau ini memang satu-satunya jalan,
Bapak akan pergi ke rumah Bu Ayu besok pagi. Semoga dia mau membantu kita. Terima kasih Pak, Ibu tahu ini berat buat Bapak. Tapi Ibu yakin kok keputusan ini adalah yang terbaik. Kamu benar Bu, yang penting Ridho bisa sekolah dan kita tidak kehilangan rumah kita. Tapi nanti tolong siapkan Bapak teh anget ya. Bapak butuh pikiran yang jernih sebelum berbicara dengan Bu Ayu. Iya Pak, tenang saja. Ibu siapkan semuanya. Bapak jangan terlalu berpikir keras ya. Terima kasih ya Bu, semoga semuanya berjalan dengan sangat lancar. Keesokan harinya, Bapak Ridho pun pergi ke rumah Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Arif, pagi-pagi datang ke rumah saya. Ada urusan apa? Maaf mengganggu waktunya Ibu. Tadi saya datang karena saya benar-benar butuh bantuan. Bantuan? Bantuan apa? Kalau soal uang, saya harus tahu dulu ya alasannya. Karena saya tidak suka meminjamkan uang secara sembarangan. Saya ingin meminjam uang untuk membayar uang ujian anak saya. Ridho, kalau tidak dibayar minggu ini, dia tidak akan bisa ikut ujian akhir SMA. Selain itu, rumah kami mengalami masalah sengketa yang sangat membutuhkan uang juga, Bu. Saya benar-benar membutuhkan pinjaman dari Bu Ayu. Hah? Uang ujian? Masalah rumah sengketa? Jadi kamu datang ke sini karena kepepet ya? Kenapa nggak minta ke orang lain saja? Saya sudah mencoba, tapi ya tidak ada yang bisa membantu. Karena uang yang mau saya pinjam lumayan besar jumlahnya, Bu. Jadi kamu pikir saya ini tempat untuk pinjam uang besar gitu? Pak Arif, saya bukan orang yang memberikan uang begitu saja. Kalau begitu, apa jaminannya kalau saya meminjamkan uang ke Anda? Saya tidak punya jaminan, tapi saya berjanji saya akan melunasi hutang itu secepat mungkin. Saya hanya butuh waktu saja, Bu. Hah? Janji? Janji itu cuma omong kosong doang, Pak. Tapi baiklah, saya mungkin bisa mempertimbangkannya. Terima kasih ya Bu Ayu. Saya benar-benar berterima kasih karena Ibu bersedia membantu saya. Tapi ada satu syaratnya, Pak. Syaratnya apa ya, Bu? Kalau dalam 1 tahun kamu tidak bisa melunasi hutangmu, maka anakmu Ridho harus menikah denganku. Apa? Bu Ayu, itu tidak mungkin. Ridho masih muda dan dia anak saya. Ya, saya tahu kok dia anakmu. Tapi itu syaratnya. Ya kalau kamu tidak setuju, maka saya tidak akan mau meminjamkan uang. Bu, tolong, ini soal pendidikan dan masa depan anak saya. Tidak bisakah Ibu mempertimbangkan syarat yang lain? Masa depan anakmu? Pak Arif, semua itu butuh uang. Ya kalau kamu gak bisa memenuhi syaratnya, silakan pulang saja. Baiklah Bu Ayu, saya setuju. Tapi saya berjanji saya akan melunasi hutang itu sebelum 1 tahun. Bagus, kita lihat saja nanti. Jangan lupa Pak, saya orangnya tidak suka menunggu. Hutang itu harus segera dilunasi tepat waktu, atau Ridho menjadi milik saya. Terima kasih ya Bu Ayu, saya akan membayar secepatnya. Baiklah, kalau begitu ini uangnya. Ingat terus perjanjian kita ya Pak. Jangan coba-coba kabur dan mengkhianati. Kamu tahu kan siapa saya? Baik Bu, saya akan selalu ingat dan menepati perjanjian ini. Bapak Ridho pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya. Pak, sudah pulang? Bagaimana hasilnya Pak? Apa Bu Ayu mau membantu kita? Dia setuju meminjamkan uangnya, tapi ada syarat yang sangat luar biasa dan sangat berat banget Bu. Syarat apa toh Pak? Memangnya dia minta bunga yang tinggi atau jaminan? Kalau dalam waktu 1 tahun kita tidak bisa melunasi hutang, dia meminta Ridho untuk menikah dengannya Bu. Apa Pak? Pak, apa maksudnya coba? Itu nggak masuk akal sama sekali. Bagaimana kamu setuju dengan syarat seperti itu? Bu, dengarkan dulu. Bapak tahu ini salah, tapi kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Bapak pikir selama kita bisa membayar hutang-hutang itu pada tepat waktunya, syarat itu tidak akan pernah terjadi. Lagian kan Ibu yang ngebet banget nyuruh Bapak minjem ke sana. Astagfirullah Pak, kamu tahu kan
Ridho masih muda. Dia anak kita. Masa depannya masih panjang. Bagaimana Bapak bisa menyetujui hal seperti itu? Bapak tahu Bu, Bapak tahu ini berat banget. Tapi kita tidak inginkan jika Ridho itu kehilangan kesempatan ikut ujian. Dan lagi masalah sengketa rumah ini juga membutuhkan uang loh Bu. Kalau tidak kita akan kehilangan segalanya. Tapi Pak, mengorbankan Ridho seperti ini bukanlah solusi. Bagaimana kalau kita tidak bisa melunasi hutang itu? Apa Bapak benar-benar tega melihat dia menikah dengan Bu Ayu? Tidak Bu, Bapak tidak akan membiarkan itu terjadi. Bapak janji, Bapak akan bekerja lebih keras dan akan mencari cara untuk melunasi hutang tersebut sebelum 1 tahun. Baiklah Pak, Ibu percaya sama Bapak. Tapi tolong, jangan sampai hal itu benar-benar terjadi. Pokoknya kita harus berusaha sekuat tenaga. Ya Bu, kita hadapi ini bersama-sama ya. Bapak tidak akan menyerah demi keluarga kita. Beberapa bulan kemudian, Ridho pun bisa mengikuti ujian dan lulus SMA dengan nilai yang sangat memuaskan. Ridho, sudah pulang? Kok kelihatannya ceria banget toh nak? Apa ada kabar baik nak? Ada Pak, Bu, Alhamdulillah aku lulus di SMA dan nilai-nilaiku sangat bagus. Aku dapat peringkat 3 besar di kelas. Masya Allah Ridho, nilai-nilai kamu luar biasa. Lihat Pak, semua rata-rata di atas 90. Hebat, hebat nak. Bapak tahu kamu itu pasti bisa. Kamu benar-benar anak yang sangat luar biasa. Ini semua kan berkat doa dan dukungan Bapak sama Ibu. Kalau bukan karena kalian, ya aku gak akan mungkin bisa dapat nilai sebagus ini. Iya nak, tapi kamu yang kerja keras dan Ibu cuma bisa berdoa. Kamu membuktikan kalau usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kamu membanggakan keluarga kita, ya Ridho. Tapi apa Pak? Kami bahagia nak dengan pencapaianmu ini. Tapi kami harus jujur, kita tidak punya biaya untuk kuliah kamu. keadaan kita sekarang sangat sulit nak. Bapak dan Ibu merasa sangat bersalah karena tidak bisa mendukung cita-citamu lebih jauh. Pak, Bu, kalian tidak perlu minta maaf. Aku tahu kondisi keluarga kita dan aku gak merasa kecewa kok. Kamu benar tidak kecewa nak? Ya Bu, malah aku bersyukur banget. Aku pikir ini waktunya aku membantu Bapak dan Ibu. Aku gak ingin kuliah sekarang. Aku mau bekerja dulu biar aku bisa membantu ekonomi keluarga. Ibu bangga sekali punya anak seperti kamu. Kamu benar-benar luar biasa. Pak, Bu, jangan khawatir. Bakat dan ilmu gak akan hilang. Aku bisa belajar kapan aja. Tapi untuk sekarang yang penting keluarga kita dulu. Aku ingin meringankan beban Bapak dan Ibu. Ibu yakin kamu akan sukses apapun jalan yang kamu pilih. Ridho, kamu sudah dewasa. Bapak sangat bangga dengan keputusan yang kamu ambil. Kita akan melewati semua ini bersama-sama ya Dok. Terima kasih ya Pak, Bu. Aku yakin kita bisa kalau kita saling mendukung. Pasti semua itu akan menjadi lebih mudah. 1 tahun kemudian. Pak, gimana ini? Besok tenggat waktu untuk bayar hutang ke Bu Ayu. Tapi uang kita masih jauh dari cukup. Bapak tahu Bu, Bapak sudah berusaha sekuat tenaga. Bapak kerja lembur di pabrik, ambil pekerjaan tambahan, tapi tetap aja gak cukup Bu. Ibu juga sudah pinjam ke saudara-saudara Pak, tapi mereka juga lagi susah. Bahkan Ridho sudah banting tulang kerja serabutan selama ini, tapi hasilnya tetap tidak cukup Pak. Bapak gak tahu lagi nih harus bagaimana Bu. Kita hanya punya waktu sampai besok. Kalau kita gak bisa bayar, Bu Ayu pasti akan menagih syarat tersebut. Tapi Pak, kita tidak mungkin kan menikahkan Ridho dengan Bu Ayu. Itu tidak adil loh buat dia. Bapak tahu Bu, kalau bukan karena keadaan ini, Bapak gak akan pernah setuju dengan syarat seperti itu. Bapak merasa gagal sebagai seorang kepala keluarga Bu. Pak, ini bukan salah Bapak. Kita semua sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi kenyataannya, hidup kita memang sedang berat. Bu, Bapak akan cari jalan keluar. Malam ini juga
Bapak akan coba temui beberapa teman Bapak lagi. Mungkin ada yang bisa membantu meskipun nggak terlalu banyak dan mungkin hanya sedikit, Bu. Tapi Pak, waktu kita hampir habis. Kalau uang itu tidak terkumpul, apa kita harus menyerahkan Ridho? Tidak, Bu. Bapak nggak akan biarkan itu terjadi. Kalau perlu, Bapak akan berbicara langsung ke Bu Ayu dan memohon. Bapak akan meminta dia memberikan waktu tambahan lah. Namun tanpa mereka sadari, Ridho sudah mendengarkan semua percakapan mereka. Ia pun merasa sangat bersalah karena dirinya. Astagfirullahaladzim. Jadi dulu bapak sama ibu minjem uang Bu Ayu buat bayar ujian aku ya. Dan menikah dengan Bu Ayu adalah syarat jika bapak dan ibu tidak bisa melunasi hutang itu. Aku harus bagaimana ya sekarang? Jujur aku cukup kecewa mendengarnya. Namun aku juga tidak bisa menyalahkan kedua orang tuaku yang sudah sangat berjuang. Kalau demikian, biarlah aku menikah dengan Bu Ayu saja. Ridho pun pergi ke rumah Bu Ayu. Tok 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 tok. Permisi. Ternyata Ridho. Kamu datang juga. Silakan duduk, Nak. Terima kasih Bu Ayu. Saya datang untuk membicarakan sesuatu. Tentu saja. Saya sudah menunggu ini. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Saya sudah tahu tentang hutang keluarga saya Bu Ayu dan syarat yang ibu berikan kepada ayah saya. Bagus, jadi kamu sudah tahu. Itu artinya kita tidak perlu berbasa-basi lagi. Saya datang untuk memberitahu bahwa saya setuju dengan syarat tersebut. Benarkah? Jadi kamu setuju menikah dengan saya? Ya Bu, kalau itu satu-satunya cara untuk melunasi hutang keluarga saya bersedia. Wah, kamu anak yang berbakti. Saya suka itu. Kamu tahu, saya selalu menganggap dirimu berbeda dari yang lain. Kamu punya karakter yang kuat. Saya hanya melakukan ini demi keluarga saya, Bu. Mereka sudah berusaha sangat keras, tapi tidak cukup. Saya tidak ingin mereka terus-menerus terbebani oleh masalah ini. Kamu tahu, Ridho, tidak banyak orang yang akan melakukan apa yang kamu lakukan. Tapi itu membuat saya semakin yakin bahwa keputusan saya menikah dengan kamu adalah benar. Saya harap ibu akan menepati janji ibu untuk melunasi hutang keluarga saya. Ya, tentu saja. Saya selalu menepati janji saya. Setelah kita menikah, hutang itu akan dianggap lunas. Kalau begitu saya akan mematuhi kesepakatan ini. Tapi saya harap ibu juga akan menghormati saya dan keluarga saya setelah ini ya. Tentu, Ridho. Saya bukan orang yang kejam. Saya hanya ingin memastikan apa yang saya berikan memiliki timbal balik yang sesuai. Kalau begitu saya permisi Bu. Saya harus pulang dan memberitahu keluarga saya. Ridho pun kemudian pulang dan memberitahu kedua orang tuanya. Orang tua Ridho sangat terkejut dan juga sangat sedih. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka juga belum punya cukup uang untuk melunasi hutang-hutang mereka. Ridho, Ibu sama Bapak sangat minta maaf. Ini semua salah kami, Nak. Kamu harus menanggung beban ini. Tolong maafkan kami ya, Nak. Kami sudah berusaha untuk mengumpulkan uang. Namun masih belum cukup juga. Tidak apa-apa Pak, Bu. Ridho ikhlas menjalani ini semua. Ridho juga gak mau terus-terusan jadi beban Bapak dan juga Ibu. Beberapa hari kemudian, pernikahan Ridho dan Wahyu pun akan dilangsungkan. Bu, apa nggak bisa ya? Ini kita hentikan pernikahan ini. Bapak gak ikhlas tahu Bu, kalau Ridho harus menikah dengan Bu Ayu, seorang janda tua itu. Ibu juga pengennya begitu, Pak. Tapi apa coba yang kita bisa lakukan? Semua persiapan pernikahan pun sudah selesai dan waktunya Ridho melakukan ijab kabul. Mohon calon pengantin pria untuk duduk dan ijab kabul ya. Ridho pun duduk dan akan mengucapkan ijab kabul, namun tiba-tiba saja angin puting beliung menerjang dan meluluh lantakkan semuanya. Bu Ayu pun terbawa oleh angin puting beliung.